warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Regina Valentina Idalina, SPD MSc. Saya merupakan salah satu dosen di program studi biologi, jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat sebagai PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yakni yang pertama terkait identitas mata kuliah. Mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah Biosistematika Hewan dengan kode mata kuliah DHA 62944. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester genap, tepatnya di semester 4 dengan bobot SKS 4. Mata kuliah ini terdiri atas 15 CPMK dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada CPMK ke-11, yakni mahasiswa mampu mendeskripsikan karakter morfologis utama, menjelaskan klasifikasi, serta menganalisis distribusi geografis dan peran dari kelas ikan. Mata kuliah ini terdiri atas 13 materi. Materi yang pertama terkait taksonomi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematika hewan. Selanjutnya, materi berikutnya adalah materi terkait masing-masing filum dan kelas, baik invertebrata maupun vertebrata. Untuk invertebrata, terdiri atas materi tentang protozoa, porifera, siulenterata, platyhelminthes, nematelminthes, annelida, moluska, echinodermata, arthropoda, serta invertebrata chordata. Sementara materi vertebrata terkait materi tentang ikan, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Untuk materi terkait filum dan kelas, setiap materi akan mempelajari tentang karakteristik morfologis, klasifikasi, distribusi geografi, hubungan antar klat, serta peranannya dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Metode yang digunakan untuk pembelajaran mata kuliah Biosistematika Hewan meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode kunjung karya, praktikum, serta project based learning. Adapun aspek yang akan dinilai dalam mata kuliah ini terdiri atas 3, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun bentuk penilaian pada mata kuliah ini meliputi 5 komponen yang terdiri atas komponen project sebesar 50%, ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 15%, tugas sebesar 15%, dan yang terakhir adalah komponen partisipasi sebesar 5%. Sehingga total penilaian berjumlah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran yang akan saya ajarkan pada mata kuliah ini, yakni pada pertemuan ke-9 untuk sub CPMK 11, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan karakter morfologis utama, menjelaskan klasifikasi, serta menganalisis distribusi geografis dan peran dari kelas ikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap melanjutkan mata kuliah? Siap. Sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Apakah hadir semua? 17 orang hadir semua ya? Hadir. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Biosistematika Hewan, topik ikan. Hari ini kita akan mencapai CPMK ke-11, yakni mahasiswa mampu mendeskripsikan karakter morfologis utama, menjelaskan klasifikasi, menganalisis distribusi geografis, serta peran dari kelas ikan. Untuk itu, CPMK ini terdiri atas 5 sub CPMK.
Tetapi hanya 3 sub CPMK yang akan kita capai untuk pertemuan ini. CPMK yang akan dicapai yakni mahasiswa mampu mendeskripsikan karakteristik morfologis utama kelompok ikan, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria pengelompokan ikan dan hubungan antar keladi ikan, dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis distribusi geografis ikan dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk CPMK keempat dan kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran ikan dalam ekosistem dan kehidupan manusia, serta mahasiswa mampu membuat awetan segar ikan. Itu akan kita capai melalui proyek, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah project based learning. Silakan perhatikan gambar berikut. Ini ada 2 gambar. Kemudian saya punya 3 pertanyaan. Silakan angkat tangan yang menurut adik-adik jawabannya tepat. Untuk pertanyaan pertama, apakah gambar yang di sebelah kiri ini merupakan hewan ikan? Yang menjawab ya, angkat tangan. 2 orang? Cuma 2 orang? Oke. Berikutnya pertanyaan kedua, apakah yang di sebelah kanan merupakan hewan ikan? Yang jawab ya, angkat tangan. Yang sebelah kanan ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 orang yang jawab ya, yang sebelah kanan merupakan hewan ikan. Dan pertanyaan ketiga, apakah kedua gambar ini merupakan hewan ikan? Ya. Apakah kedua gambar ini merupakan hewan ikan? Oke, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 orang yang menjawab bahwa pertanyaan gambar yang sebelah kiri merupakan hewan ikan. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri itu namanya Physeter macrocephalus atau paus sperma. Sementara yang sebelah kanan adalah Rhincodontypus atau hiu paus. Sebenarnya mana yang ikan di sini? Yang kiri atau yang kanan? Jawabannya benar adalah yang kanan. Jadi yang sebelah kiri ini bukan ikan. Yang Physeter macrocephalus itu bukan ikan, tapi kelompok mamalia. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ketemu satu hewan, sebenarnya hewan itu harus punya karakteristik apa sehingga kita bisa mengidentifikasi hewan tersebut sebagai ikan? Ada yang tahu? Ya, silakan Daniel dulu. Memiliki sirip. Memiliki sirip. Luken? Memiliki insang. Memiliki insang. Ya, 2 jawaban ini benar. Jadi satu hewan itu bisa dikelompokkan sebagai atau bisa disebut sebagai ikan kalau dia memiliki sirip dan insang. Tetapi apakah harus demikian? Kita lihat lagi. Menurut Bera tahun 2021 bahwa ikan merupakan suatu chordata akuatik poikilotermik yang memiliki appendix. Kalaupun ada appendixnya itu dalam bentuk sirip, yang kemudian organ respirasi utamanya merupakan insang dan seluruh tubuhnya biasanya ditutupi oleh sisik. Tapi ini ketika kondisinya normal. Apakah ada kondisi yang tidak normal? Jawabannya ada. Di keadaan yang bagaimana? Walaupun ikan itu memiliki organ respirasi utama insang, tetapi tidak semua ikan suplai oksigen tubuhnya itu semata-mata disupport oleh insang. Ada ikan tertentu yang justru insang bukan organ yang mensuplai oksigen terbesar. Ikan yang bagaimana itu? Ikan ada di sini yang tinggal di daerah dekat-dekat Danau Limboto? Ada. Ikan manggabai. Jadi ikan manggabai itu dikenal sebagai ikan yang bisa keluar dari air. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dia punya organ respirasi utama itu bukan insang, tapi kulit. Apakah ada ikan yang lain lagi? Ada. Kelompok ikan gobi. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke pantai atau ke mangrove, kalian akan lihat ada ikan yang lompat-lompat atau jalan-jalan. Ya, ikan yang itu juga termasuk kelompok ikan yang bernafas lebih besar atau lebih banyak menggunakan kulit, bukan insang. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu ini ikan apa? Ikan tuna. Kalau di Gorontalo namanya ikan ekor kuning. Tapi kalau nama Indonesianya itu tuna sirip kuning. Sekarang perhatikan struktur eksternal dari ikan. Apa saja? Yang pertama, ikan itu ada dorsal fin atau sirip dorsal. Tapi seperti penjelasan yang sebelumnya, ada ikan-ikan tertentu di kondisi tertentu dia tidak punya sirip ini. Misalnya ikan apa yang tidak punya sirip? Ada yang pernah makan ikan tidak punya sirip? Yang bentuknya seperti ular. Belut. Jadi ikan belut itu dia tidak punya sirip. Kenapa ikan belut tidak punya sirip? Menyesuaikan dengan habitatnya. Tuhan itu memberikan anugerah
semua kita itu diberikan karakter sesuai dengan cara kita hidup. Kemudian struktur berikutnya adalah pre-operculum dan operculum. Operculum ini biasanya kalau orang Gorontalo makan ikan itu dikeluarkan. Ya, tapi ada orang yang makan ikan juga tetap dengan operculum. Fungsi operculum untuk apa? Melindungi insang. Apakah ada ikan yang tidak punya operculum? Ada. Ikan hiu dan ikan pari. Jadi ikan hiu dan ikan pari itu yang gill openingnya atau pembukaan insangnya itu tidak terlindungi. Kalau fungsi sirip untuk apa? Mempermudah berenang. Ada yang lain? Untuk mobilisasi atau pergerakan. Jadi pergerakan ikan itu tergantung siripnya. Ada kalau sirip ekor itu digunakan untuk propulsi atau gaya dorong. Jadi ada ikan tertentu, kenapa ikan tuna golongan hiu bentuk siripnya seperti itu? Bercagak, kenapa demikian? Karena dia harus punya gaya dorong yang besar. Kalau ikan nila kan hidupnya hanya di daerah air tenang, jadi dia tidak perlu daya dorong yang kuat. Selanjutnya ada tipe-tipe sisik. Jadi ada tipe sisik yang stenoid, ganoid, plakoid, kosmoid, dan sikloid. Nah, tipe sisik ini nanti bisa kita amati. Ada ikan tertentu yang sisiknya besar, itu bisa kita amati langsung. Tapi kalau ikan yang kecil-kecil seperti ikan gelodok, itu sangat kecil sehingga dibutuhkan mikroskop untuk melihat bentuknya seperti apa. Biasanya yang paling umum itu sisiknya dua, stenoid dan sikloid, untuk ikan-ikan yang biasanya kita makan. Tapi kalau misalnya kalau yang kosmoid ini ditemukan di ikan-ikan yang purba. Kalau yang plakoid ini di ikan yang hiu. Kenapa ikan hiu itu punya sisik plakoid dan harus plakoid? Karena sisik plakoid itu kalau kita perhatikan ujung-ujungnya itu tajam. Jadi yang bersentuhan dengan air hanya bagian ujungnya. Sehingga ikan hiu itu bisa berenang dengan cepat. Kenapa cepat? Karena kan secara fisika kelajuan itu tergantung juga restriksi atau gaya gesek. Jadi semakin besar gaya gesek, semakin lambat kelajuannya. Kamu kalau naik motor pernah coba bawa triplex, kalau dibikin begini dan dibikin begini, lebih laju kalau dibikin begini daripada begini. Karena kan kalau begini kan akan ada arus udara kan yang kita lawan. Sisik plakoid ini bentuk seperti ini juga diadaptasi oleh pakaian-pakaian atau industri-industri pakaian renang. Jadi ada industri pakaian renang yang dia punya serat pakaiannya itu mengikuti bentuk sisik plakoid. Supaya apa? Supaya menunjang si perenang bisa bergerak lebih cepat. Berikutnya adalah taksonomi ikan atau klasifikasi ikan. Yang merah-merah ini adalah kelompok yang extinct atau sudah punah. Yang hitam adalah kelompok yang extant atau masih hidup sampai sekarang. Fokusnya kita itu adalah kelompok yang masih hidup. Kalau kelompok hewan yang sudah punah itu ada kajiannya di paleontologi. Sekarang diperhatikan, ini menurut taksonomi terdapat beberapa kelas ikan. Kelas yang pertama itu kelas Myxini, kedua Petromyzontida, kemudian kelas yang ketiga Sarcopterigi, yang keempat Chondrichthyes, dan yang kelima Actinopterigi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 5 kelas ini ada kelompok yang jawless fish atau ikan yang tidak punya rahang, tidak ada maksila dan mandibulanya. Dia punya mulut tapi struktur rahangnya tidak ada, sehingga karena tidak ada jadi tidak bisa buka dan menutup. Kemudian ada ikan kelompok superkelas Gnatostomata, itu punya rahang tapi masih awal-awal perkembangan, sehingga rahangnya tidak seperti ikan-ikan yang advance. Macam yang biasanya kita makan, itu kita makan ikan-ikan yang rahangnya sudah advance. Ada ikan tertentu yang bahkan rahangnya itu, maksila dan mandibulanya itu bahkan bisa dijulurkan sampai beberapa senti. Ada 2 kelas yang jawless, kemudian ada kelas yang early jawed fish, tapi semuanya sudah punah, Placodermi dan Acanthodi. Yang paling banyak sekarang itu yang advanced jawed fish. Jadi, untuk mempelajari ini, saya akan menggunakan model pembelajaran kunjung karya. Jadi saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. 4 kelompok itu akan membahas 4 topik tetapi dengan pertanyaan yang sama. Hanya topiknya yang berbeda.
Topik pertama, kelompok pertama itu akan membahas kelas Myxini dan Petromezontida. Kelompok kedua itu akan membahas Sarcopterygi. Kelompok 3 itu akan membahas Chondrichthyes, dan kelompok 4 akan membahas Actinopterygi. Kemudian materi apa yang akan kalian bahas? Pembahasan itu akan mengacu ke beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, jelaskan karakteristik utama masing-masing kelas. Kemudian pertanyaan kedua, menjelaskan klasifikasi. Yang ketiga itu hubungan antar kelas. Dan yang keempat, distribusi geografis. Kelasnya yang mana? Disesuaikan dengan tugas dari masing-masing kelompok. Sekarang saya akan bagi kelompok. Untuk itu saya minta berhitung. Ada 4 kelompok, jadi berhitung 1 sampai 4. Silakan mulai dari Daniel. 4. Jadi nomor 1 akan bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, dan seterusnya. Kelompok 1 itu membahas kelas Myxini dan Petromezontida. Kelompok 2 itu akan membahas kelas Sarcopterygi. Kelompok 3 Chondrichthyes, dan kelompok 4 itu kelas Actinopterygi. Silakan berbagi sesuai dengan kelompok masing-masing. Hubungan antar kelas tidak distribusi geografis itu menunjukkan bagaimana hubungannya dengan yang lainnya. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang silakan adik-adik menentukan siapa anggota kelompok yang akan tinggal menjadi penerima tamu dan anggota kelompok yang nanti akan berkunjung ke kelompok yang lain. Untuk yang tinggal, anggota yang tinggal itu bertanggung jawab menjelaskan ke kelompok yang berkunjung. Anggota yang berkunjung itu akan menerima materi yang disampaikan oleh anggota yang tinggal. Untuk tugas yang berkunjung itu adalah menyerap sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari kelompok yang dikunjungi. Pada akhir sesi kunjungan, setiap anggota kelompok yang jalan atau yang berkunjung itu akan kembali ke kelompoknya dan menjelaskan ke kelompok yang tinggal atau anggota yang tinggal apa yang telah diperoleh di kelompok yang dikunjungi. Paham? Silakan mengatur karyanya di bagian masing-masing. Sudah siap semua? Siap. Supaya berjalan rapi dan tertib, kelompok 1 akan berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan seterusnya. Waktu kunjungan itu maksimal 5 menit untuk satu kelompok. Oke? Ya. Dipersilakan. Ini dia seperti yang saya jelaskan tadi bahwa presiden jari dia berupa salah satu kulit yang ditopang oleh dari bertolak atau bertajuk. Kemudian yang dirata yang berkurasikan. Habitatnya akuat di luar dan bernapas dengan insang, dan yang untuk reproduksinya dari Actinopterygi ini dia bervariasi ovipar dan ada juga yang ovipar. Kemudian klasifikasi dari Actinopterygi ini dia dengan jelas dia masuk dalam gendong Actinopterygia. Kemudian Phyllocordata, Actinopterygi, dan sejenisnya Cladistria dan Neopterygi. Ini seperti banyak orang tahu, salah satu contohnya ikan tunas. Kalau orang Gorontalo dia namanya ikan oci juga. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari jenis ikan Actinopterygi. Sekarang saya mau tanya, apa maksud dari gambar diagram ini? Baik, Bu, seperti yang telah kami pelajari bahwa maksud kami ikan Actinopterygi ini dia berada di kedudukannya ada di Neopterygi ini, dan untuk Neopterygi ini dia lebih dekat dengan Chondrichthyes dibandingkan dengan kelas lainnya. Jadi untuk kedudukan daripada Actinopterygi dia berada di Neopterygi yang lebih dekat kedudukannya dengan Chondrichthyes, materi dari kelompok 3 sebelumnya. Oke, benar. Terima kasih ya. Waktu kunjungan sudah selesai, silakan kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan materi yang dipelajari atau didapatkan di kelompok yang dikunjungi tersebut. Silakan.
Silakan kembali ke kelompok masing-masing adik. Jadi materi di kelompok 4 itu berkesinambungan dengan materi di kelompok kita, kelompok 3, di mana di kelompok 4 itu dijelaskan actinopterygii, di mana actinopterygii itu dia berkerabat dekat dengan neopterygii, yang di mana berkerabat dekat dengan spesies yang ada di kelompok kita, yaitu Chondrichthyes. Nah, di mana Chondrichthyes sendiri itu karakteristiknya itu hampir sama, yaitu ada tidak memiliki tulang sejati, kemudian memiliki kerangka yang terbuat dari tulang rawan, dan klasifikasinya juga hampir sama. Baik, tadi kita telah melakukan diskusi dan kunjung karya terkait klasifikasi ikan. Perbedaan pembagian kelas, kalau biasanya di tumbuhan kalian temukan tumbuhan itu lebih rapi pembagiannya. Misalnya ada tidaknya biji, tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji. Kemudian ada yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Kalau di hewan tidak seperti itu. Jadi pembagian atau klasifikasi di dunia hewan lebih rumit dan acak dibandingkan pada tumbuhan. Kalau yang kelas Sarcopterygi itu bukan didasarkan pada yang punya rahang, jadi tidak dikotomi. Kalau Sarcopterygi itu ciri khasnya dia punya sirip yang berlobus, atau siripnya itu memiliki atau terdiri atas bulatan-bulatan atau lobus. Kalau kalian ketemu ikan, kalau sirip ekornya begini, maka kelompok ikan itu adalah kelompok yang Sarcopterygi. Sekarang di dunia Sarcopterygi itu hanya tinggal dua, kelompok yang Dipnoi dan kelompok yang Sciurolacanthiformes. Jadi hanya tinggal dua. Kalau yang Sciurolacanthiformes adalah kelompok ikan yang habitatnya itu eksklusif di laut dalam, jadi hanya ada di lautan dalam. Kedalamannya itu hewan ini bisa menjelajah sampai 700 meter di bawah permukaan laut. Ada fakta menarik terkait ordo Sciurolacanthiformes. Ordo ini diketahui sudah punah pada saat dinosaurus. Jadi kepunahan massal kelima, ordo ini diketahui telah punah, sudah tidak ada lagi. Baru kemudian ditemukan pada tahun 1938, ditemukan di Afrika oleh seorang penjelajah atau ilmuwan biologi. Baru ketahui, oh ternyata ikan ini masih hidup, dipikir sudah meninggal, sudah punah. Kemudian 1,5% dari rongga kraniumnya atau rongga temporalnya, dia punya otak yang sangat kecil, tapi ikan ini bisa survive di kepunahan massal kelima, kepunahan massal terbesar kelima. Makanya quotes dari Charles Darwin yang menyampaikan bahwa it's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent one, but the species that capable to change. Ini contoh ikannya, mirip-mirip ikan mundala ya. Pernah makan ikan mundala, ikan air tawar, mirip ikan ini. Tapi bedanya kalau kelompok ikan Sarcopterygi itu punya 3 lobus pada ekornya. Kalau yang pertama tadi tidak punya rahang, yang kedua itu sirip ekornya terdiri dari 3 lobus, yang ketiga itu dikelompokkan atas dasar kerangka tubuhnya. Jadi seluruh kelompok Chondrichthyes itu memiliki kerangka tubuh yang terdiri dari tulang rawan. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok Actinopterygi. Kalau yang Petromyzophida dan Myxini, ada yang bisa menyebutkan karakteristik utama kenapa dikelompokkan ke Petromyzophida dan Myxini? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan dulu. Ya. Silakan. Dikelompokkan berdasarkan tidak memiliki rahang. Ya, jadi kelompok benar, kelompok Myxini dan Petromyzophida itu dikelompokkan karena tidak memiliki rahang. Kalau kelompok Actinopterygi itu dikelompokkan berdasarkan keberadaan membrana atau selaput pada antara jari-jari sirip. Kalau misalnya kamu pernah membersihkan ikan atau misalnya mau makan ikan mujair, nah bagian siripnya itu kan jadi digunting, dikeluarkan. Bagian siripnya itu ada membran di antara jari-jari. Misalnya kalau ini ikan, seperti ini. Nah, antara jari-jari yang satu dengan jari-jari yang lain itu ada membran. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, ya bukan silakan. Mau bertanya Bu, terkait tentang ikan Napoleon atau biasa yang bilang
ikan kakatua. Itu dia masuk klasifikasi ikan apa? Baik, terima kasih. Ikan kakatua itu masuk kelompok hewan yang actinopterid. Jadi kakatua itu masuk kelompok actinopterid. Ada di sini yang memakan hewan ikan kakatua? Tidak. Tapi biasanya ikan kakatua itu dijual di rumah makan pesisir pantai. Bukan itu ya, Nak? Tapi ikan itu direkomendasikan untuk tidak dimakan. Kenapa tidak dimakan? Karena ikan itu menjaga kesehatan terumbu karang. Jadi kalau kamu ketemu ikan itu harusnya sebaiknya jangan diambil. Masih banyak ikan yang lain yang bisa dimakan kan? Ada pertanyaan lagi dari Daniel, silakan. Kenapa peneliti itu bisa menentukan ikan tersebut bisa hidup di 5 juta tahun yang lalu? Baik, terima kasih. Mengapa ada peneliti yang tahu ikan itu hidup di berapa juta tahun yang lalu? Yang pertama itu ada bukti fosil. Jadi dengan melihat bukti fosil, peneliti itu bisa memperkirakan kira-kira ikan dengan kondisi atau struktur anatomi seperti ini ada di kelompok hewan yang mana? Apakah hewan tersebut expand dari zaman dulu kemudian punah atau baru muncul sekarang? Jadi berdasarkan itu, kemudian ada namanya DNA atau ancient DNA. Ketika misalnya kita temukan fosil hewan itu, kemudian kita lihat masih adakah hewan yang sama yang ekstan sampai sekarang atau tidak. Misalnya kita ketemu nih di satu waktu ada penjelajahan atau eksplorasi, ketemu satu fosil, fosilnya itu di dating, dilihat fosil ini hidup atau ikan ini ada di tahun berapa. Misalnya ditemukan hasilnya bahwa hasil penelusuran usia fosil ini itu ada di 5 juta tahun yang lalu. Kemudian dilihat apakah di zaman sekarang ekstan spesies masih ada spesies dengan karakteristik yang sama. Kalau ada berarti ikan ini diperkirakan sudah hidup sejak 5 juta tahun yang lalu. Saya rasa sudah jelas materi hari ini. Baik, untuk menguji apakah CPMK hari ini itu tercapai, kita kan targetnya harus mencapai 3 CPMK hari ini. Untuk menguji apakah CPMK tersebut tercapai di pembelajaran ini, maka saya akan melaksanakan evaluasi. Evaluasi itu bisa diakses di akun LMS masing-masing. Masuk melalui SIA ke akun masing-masing untuk mengerjakan evaluasi. Di SIA tersebut sudah saya set batas waktu menyelesaikan evaluasi tersebut sampai pukul 23.59 hari ini. Ini hanya bisa diakses hari ini ya. Demikian kuliah kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari itu bisa dipahami dan dapat memberikan manfaat kepada kalian baik untuk kegiatan akademik maupun untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kita akan ketemu minggu depan. Untuk minggu depannya itu saya akan membagikan tugas untuk proyek. Proyeknya kita adalah kita akan melakukan pengawetan ikan yang dikoleksi dari Teluk Tomini. Ikan itu silakan kalian kumpulkan secara bebas, tidak ada teknik tertentu. Kemudian nanti setiap orang akan membawa masing-masing satu ikan untuk nantinya akan kita preservasi, kita awetkan di sini. Hasilnya akan digunakan sebagai nilai proyek. Untuk nilai proyek seperti yang telah disampaikan di kuliah awal, presentasi penilaian itu 50% diperoleh dari nilai proyek, kemudian 15% ya diperoleh dari nilai UTS, 15%-nya itu UAS, dan sisanya itu diperoleh dari partisipasi. Evaluasi hari ini, selain juga keaktifan, itu akan dinilai pada poin partisipasi. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, Bu. Terima kasih, Bu. Demikianlah proses perkuliahan pada pertemuan ini. Semoga berdampak dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.